Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi sebuah teks ceramah. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kalian sering melihat video orang berceramah di televisi, internet, ataupun secara langsung. Nah, lalu apa sih sebenarnya perbedaan antara ceramah, sambutan, atau khotbah? Nah, kita simak dalam materi tersebut. Nah, secara umum, ceramah, khotbah, dan sambutan merupakan bagian dari pidato. Berarti ketiganya sama-sama kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau informasi kepada pendengar yang bersifat persuasif. Akan tetapi, topik yang disampaikan jelas berbeda. Nah, ceramah dan khotbah adalah pidato yang menyampaikan atau menyiarkan ajaran-ajaran agama. Sedangkan sambutan adalah pidato yang disampaikan sebagai pengantar atau pembuka dari suatu kegiatan. Nah, kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai ceramah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ceramah adalah pidato yang menyampaikan pidato ajaran agama. Nah, ajaran-ajaran tersebut dapat berupa nasihat, petuah, petunjuk, ataupun kisah-kisah. Nah, di sini ada unsur-unsur dalam ceramah. Nah, di sini yang pertama ada penceramah. Nah, penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Jadi, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni. Nah, mumpuni itu orang yang mampu melaksanakan tugas dengan baik atau menguasai keahliannya terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Lalu yang kedua ada pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Nah, dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja yang tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga di sini ada materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Nah, selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Nah, di sini ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan materi. Nah, metode ceramah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metode ceramah impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan. Nah, biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Lalu yang kedua ada metode ceramah menghafal, yaitu dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Lalu yang ketiga ada metode ceramah membaca naskah, yaitu melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Yang keempat ada metode ceramah ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Nah, di sini ada media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Nah, ceramah zaman sekarang ini tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa dilakukan di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam sehingga pendengar bisa melihat dari internet ataupun dari televisi. Nah, di sini ada tugas. Yang pertama, simaklah sebuah ceramah dari media televisi, internet, radio, dan sebagainya. Di sini kalian simak sebuah ceramah, boleh dari media televisi, boleh dari internet, radio, dan lain sebagainya. Lalu kedua, catatlah siapa yang berceramah, tema, dan poin-poin penting apa saja yang dibawakan pada ceramah tersebut. Lalu kalian catat siapa yang
kalian dengar pada ceramah tersebut, temanya apa, dan poin-poin apa sajakah yang penting yang dibawakan pada ceramah tersebut. Lalu yang ketiga, metode apa yang digunakan dalam ceramah yang kalian temukan. Nah, di sini metode apa yang digunakan dalam ceramah yang kalian temukan. Yang keempat, media apa yang digunakan dalam ceramah yang kalian temukan. Nah, silakan tugas dikirim melalui via email yang sudah saya berikan. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp saya, chatri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.